Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah-kisah penuh pelajaran hidup bisa hadir setiap hari. Salam untuk sahabat porem Srit, yang selalu setia mendengarkan cerita dimanapun berada. Di sebuah wilayah yang dikelilingi perbukitan kapur menjulang, terdapat sebuah pabrik semen besar yang kini dikenal sebagai pusat industri. Ribuan truk lalu lalang setiap harinya, suara mesin pabrik tak pernah berhenti, dan kepulan uap panas naik dari cerobong-cerobong raksasa. Namun di balik kemegahan industri itu, sedikit yang tahu bagaimana awal mula pabrik tersebut berdiri. Cerita ini bermula puluhan tahun lalu, ketika daerah itu masih berupa desa kecil yang terpencil, terisolasi dari perubahan zaman. Dahulu, desa tersebut disebut Desa Sumberjati. Namanya diambil dari sebuah mata air yang keluar dari celah batu kapur. Masyarakat hidup dari bertani dan menambang batu kapur secara tradisional. Mereka memecah batu dengan palu, mengangkutnya menggunakan gerobak kayu, dan menjual hasil tambang kecil-kecilan ke desa tetangga. Hidup mereka sederhana, namun penuh kebersamaan. Di tengah kesederhanaan itu, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia berbeda dari penduduk lainnya karena menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi di kota. Raka merupakan seorang insinyur geologi muda yang baru menyelesaikan studinya. Setelah sekian lama merantau, ia kembali ke desa dengan membawa semangat untuk meneliti tanah kelahirannya yang penuh bebatuan kapur. Sejak kecil, ia sudah tertarik pada struktur batu-batu besar yang menjulang di belakang rumahnya. Suatu hari, Raka melakukan penelitian kecil-kecilan di area perbukitan. Ia mengambil sampel batu, mengukur komposisi mineral, dan mencatat setiap temuan kecil yang ia anggap penting. Namun semakin dalam ia meneliti, semakin besar pula kekagumannya terhadap potensi alam desa tersebut. Batu kapur yang ditemukan memiliki tingkat kemurnian tinggi, kandungan kalsium karbonatnya ideal untuk pembuatan semen, dan yang paling mengejutkan adalah volumenya yang sangat melimpah. Raka sadar bahwa jika sumber daya besar itu dikelola dengan benar, desa kecil mereka bisa berubah menjadi pusat industri dan membuka ribuan lapangan kerja. Dengan semangat penuh, ia membawa laporan penelitian itu kepada pemerintah kabupaten dan beberapa investor. Namun perjalanan itu tidak mudah. Tahun demi tahun ia mengajukan proposal, namun seringkali ditolak. Banyak yang meragukan potensi desa itu karena akses jalan buruk, listrik terbatas, dan tidak ada infrastruktur pendukung. Tetapi Raka tidak menyerah. Ia yakin bahwa jika potensi alam ini ditemukan orang yang tepat, masa depan desa bakal berubah total. Di tengah perjuangannya, muncul cerita lain yang selalu hidup di kalangan sesepuh desa. Cerita tentang seorang penjaga gaib yang disebut Eyang Putih. Konon, Eyang Putih adalah sosok tua berjubah putih yang sering terlihat di puncak Bukit Kapur. Ia selalu duduk menghadap lembah, seakan menjaga sesuatu. Banyak warga yang mengaku pernah melihatnya sekilas, namun tak ada yang bisa mendekatinya. Sosok itu selalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Menurut legenda, Eyang Putih adalah penjaga tanah itu sejak berabad-abad lalu. Ia digambarkan bukan sebagai makhluk jahat, tetapi sebagai pelindung alam yang selalu mengingatkan manusia agar tidak serakah dalam menggunakan sumber daya. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang mengabaikan keseimbangan alam akan mendapat teguran dari sang penjaga bukit. Beberapa sesepuh bahkan menyampaikan pesan yang konon pernah diucapkan Eyang Putih. Tempat ini akan menjadi sumber kehidupan bagi ribuan keluarga, tetapi hanya jika manusia tidak lupa menjaga keseimbangan. Pesan itu terus hidup dari generasi ke generasi, meski tak pernah ada bukti nyata. Namun ketika Raka kembali dan memulai penelitiannya, beberapa orang tua di desa mulai menghubungkan kehadirannya dengan pesan lama sang penjaga bukit itu. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya pemerintah pusat tertarik untuk meninjau langsung lokasi yang dilaporkan Raka. Sejumlah insinyur senior dan investor besar datang dan melakukan penelitian lebih mendalam. Hasilnya mengejutkan.
Wilayah itu memang memiliki cadangan batu kapur dengan kualitas tinggi dan volume yang sangat besar. Keputusan pun dibuat. Wilayah tersebut dinyatakan layak menjadi lokasi pembangunan pabrik semen raksasa. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Sebagian warga gembira karena peluang pekerjaan terbuka lebar. Namun sebagian lainnya merasa cemas. Mereka takut daerah mereka rusak, pohon-pohon ditebang, sawah terganggu, dan mata air sumber jati mengering. Raka kembali turun tangan. Ia mendatangi rumah-rumah warga untuk berdialog. Ia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik akan diawasi ketat agar tidak merusak lingkungan. Jalan desa akan diperbaiki, sekolah akan dibangun, dan banyak kesempatan kerja akan terbuka. Raka juga meminta pihak perusahaan untuk menyertakan program reklamasi dan pelestarian lingkungan sebagai syarat mutlak. Setelah proses panjang penuh diskusi, kesepakatan pun dicapai. Pembangunan pabrik dimulai. Mesin-mesin berat masuk ke desa, bukit dipotong sebagian, dan jalan baru dibangun. Suara alat konstruksi menggema siang dan malam, menandai dimulainya era baru. Namun, selama pembangunan, beberapa peristiwa aneh terjadi. Sejumlah pekerja mengaku melihat kilatan cahaya putih di atas bukit pada malam hari. Ada yang mengaku melihat sosok kakek tua berjubah putih berdiri di tepi tebing, lalu menghilang dalam sekejap. Cerita itu cepat menyebar, membuat banyak pekerja ketakutan. Namun Raka mencoba menenangkan mereka bahwa mungkin itu hanyalah pantulan cahaya atau halusinasi akibat kelelahan kerja. Suatu malam, saat pembangunan hampir selesai, Raka memutuskan untuk naik ke puncak bukit sendirian. Ia ingin melihat dari dekat tempat yang sering menjadi lokasi penampakan. Puncak bukit itu sunyi, hanya diterangi sinar bulan. Angin berhembus pelan membawa aroma batu basah dan lumut. Raka duduk di tepi bukit, memandang ke bawah. Lampu-lampu pabrik yang mulai menyala tampak seperti titik-titik kecil yang berkilau. Ia teringat perjuangannya selama bertahun-tahun untuk sampai ke titik ini. Namun di dalam hatinya, ia juga merasa ada yang kurang. Ia merasa harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak akan menyimpang dari pesan para sesepuh menjaga alam tetap seimbang. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, muncul sosok berjubah putih. Langkahnya tenang dan wajahnya teduh. Bukan sosok menyeramkan, melainkan seperti seseorang yang telah lama mengetahui kedatangan Raka. Sosok itu berkata dengan suara lembut, "Kau telah membuka pintu bagi kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Namun jangan lupa, alam bukan untuk dirampas. Rawatlah ia seperti merawat rumahmu sendiri. Jika keseimbangan dijaga, keberkahan akan memancar. Jika tidak, kehancuran akan datang lebih cepat dari yang kau pikirkan." Raka terdiam, tidak bisa bergerak. Ia ingin bertanya banyak hal, tetapi ketika ia mencoba membuka mulutnya, sosok itu mulai memudar dan hilang tertelan kabut. Keesokan paginya, Raka bangun dengan tubuh lemas namun hati yang mantap. Ia menganggap pertemuan itu sebagai pengingat kuat bahwa pembangunan harus berjalan berdampingan dengan pelestarian alam. Sejak hari itu, ia menjadi pengawas lingkungan yang sangat disiplin. Ketika pabrik akhirnya beroperasi, kehidupan desa berubah total. Jalan diperlebar, pasar dibangun, dan ribuan warga mendapat pekerjaan baru. Anak-anak desa yang sebelumnya harus berjalan 5 km untuk sekolah, kini bisa belajar di bangunan sekolah baru yang dibangun perusahaan. Ekonomi desa berkembang pesat, dan banyak keluarga yang dulunya hidup pas-pasan kini memiliki kehidupan nyaman. Namun di balik kemajuan itu, program pelestarian alam tetap berjalan. Pabrik menanam ribuan bibit pohon di lahan bekas galian, membuat aliran air baru untuk menjaga mata air, dan mendirikan pusat daur ulang limbah. Raka mengawasi semuanya dengan ketat. Meski tidak ada yang pernah melihat eyang putih lagi, pesan dan legenda itu tetap hidup di hati masyarakat. Puluhan tahun telah berlalu. Pabrik itu kini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun Raka, yang kini telah tua, masih sering naik ke puncak bukit untuk melihat pabrik dari kejauhan. Dalam hati kecilnya,
Ia merasa bahwa sosok Eyang Putih masih mengawasi dari kejauhan, memastikan bahwa keseimbangan itu tetap terjaga. Itulah kisah panjang tentang asal-usul pabrik semen yang berdiri megah di kaki Bukit Kapur. Sebuah kisah tentang penelitian, perjuangan, keteguhan hati, legenda lama, dan kesadaran bahwa pembangunan dan alam harus hidup berdampingan. Demikianlah kisah tentang asal-usul pabrik semen, perjalanan panjang yang penuh perjuangan, harapan, dan pesan bahwa pembangunan harus berjalan seimbang dengan kelestarian alam. Semoga kisah ini memberi wawasan dan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih untuk sahabat Porem Street yang selalu setia mengikuti cerita hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan terus dukung agar kisah-kisah penuh makna dan inspirasi bisa hadir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.